Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Kembali lagi bersama saya Moritz dalam acara kajian. Sekali lagi bukan analisa tapi kajian kita. Kajian tentang trading, kajian tentang market, perdagangan, trading forex yang selalu kami berikan setiap hari buat rekan trader semuanya. Rekan trader, acara ini khusus buat rekan trader. Kami memberikan sedikit masukan, kami memberikan kajian buat rekan trader. Kami mencoba untuk memprediksikan apa yang terjadi perdagangan pada hari ini agar setidaknya rekan trader memiliki sedikit panduan untuk bertransaksi di hari ini. Oke rekan trader, waktu terus berjalan, saya juga harus mengejar waktu. Oleh karena itu, kita langsung aja masuk melihat apa yang terjadi di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat untuk indeks dolar Amerika mengalami sedikit pelemahan walaupun hari ini memang benar-benar jatuh bebas. Kemarin dia melemah hingga level 99.204. Hari ini jangan ditanya lagi. Daun semangka buah semangka berdaun sirih. Turun seturun-turunnya di level 98. Euro USD hari ini kemarin mengalami penguatan ya signifikan menjelang pengumuman hari terakhir gencatan senjata ya. Dia bisa naik hingga level 1.16042. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling rekan trader bisa lihat kemarin juga mengalami kenaikan hingga 1.32990. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold kemarin ada sedikit tendensi penguatan. Walaupun akhirnya hari ini luar binasa. Penguatannya sangat luar binasa. Dan untuk USD Yen Jepang kemarin bergerak datar walaupun tendensi penguatan masih ada, tapi di ujung perdagangan terutama setelah Donald Trump menyatakan bahwa dia mencoba untuk gencatan senjata selama 2 minggu lalu, 2 minggu lagi membuat pasangan ini jatuh berkeping-keping di posisi 158. Nah, rekan trader, ini adalah catatan perdagangan yang coba kami sampaikan untuk rekan trader di hari kemarin. Dan rekan trader sebelum kita masuk di analisa, sebelum kita masuk di kajian trading kita untuk hari ini, mari kita coba melihat dulu tema-tema yang menarik yang ingin saya angkat buat rekan trader. Dan untuk tema hari ini, emas terbang tinggi. Nah, judulnya simple tapi bermakna. Emas terbang tinggi. Nah, sudah saya tidak mau bilang lagi rekan trader. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa kalau di tema kemarin saya menyatakan bahwa hawkish membebani emas. Ya, karena sikap hawkish ini dia membebani emas sehingga emas yang tadinya naik dia tertekan oleh sikap hawkish diakibat bahwa potensi inflasi yang akan terjadi. Tapi saya juga menyatakan bahwa semua tergantung dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump setelah masa penghentian, bagaimana gencatan senjata dilakukan untuk 10 hari sebelumnya ya, 10 hari untuk mencoba melihat lagi ke depan. Kita lihat bagaimana waktunya telah berakhir kemarin dan semua menunggu waktu tersebut. Apakah Amerika akan menyerang Pulau Kerang sebagai pusat dari perdagangan minyak di Iran dan membumi hanguskan sarana-sarana yang lainnya, terutama sarana pembangkit listrik dan lain-lainnya. Tapi rupanya rekan trader, atas saran dari Perdana Menteri Pakistan membuat Donald Trump sedikit bertahan. Rekan trader, Donald Trump sedikit bertahan dan memperpanjang gencatan senjata selama 12 hari ke depan. Dan imbasnya rekan trader, setelah gencatan senjata terjadi, imbasnya emas naik sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat hari ini bagaimana emas terbang tinggi. Rekan trader, emas terbang tinggi hingga level 4.855. Ketinggian tertinggi dalam 3 minggu terakhir. Rekan trader, dari awalnya 4.700, kemarin 4.600, ya
Minggu lalu 4.500-an, ya hari Senin, ini hari apa nih? Nah, hari Jumat ya, Senin Selasa, hari Senin 4.500-an, hari ini udah 4.855 rekan trader. Terbang tinggi, melayang tinggi, menembus angkasa. Apakah ini akan terjadi terus hingga menuju 5.000-an? Segala sesuatu masih punya kesempatan rekan trader. Dan pada intinya sekarang emas ini tergantung dari, bukan cuma emas tapi pasangan mata uang lainnya yang mempunyai hubungan dengan dolar, semua tertuju pada bagaimana pertempuran geopolitik yang terjadi. Walaupun nanti malam rekan trader akan ada rislah dari FOMC, setidaknya dengan keadaan seperti kayak gini bisa saja rislah FOMC semakin mengerucut dan untuk penaikan tingkat suku bunga mungkin akan ditahan, atau sikap hawkish pun juga akan sedikit ditahan. Karena kalau sikap hawkish itu digunakan lagi, artinya emas masih bisa saja tertekan rekan trader. Tapi kita menikmati selama 2 minggu, 12 hari kesepakatan gencatan senjata ini, dan kita akan melihat apakah perundingan ini apakah perundingan setelah 12 hari ini akan baik-baik saja menuju perdamaian, atau malahan akan ada babak baru lagi. Intinya kalau semuanya menuju perdamaian, emas punya peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi, minimal dia akan mencoba sampai ke 5.000. Tapi kalau seumpamanya gejolak masih terus berjalan dan mungkin ya selat Hormuz tidak akan bisa diperbaiki atau tidak akan bisa dipegang oleh Amerika, dan Amerika akan mencoba memegang selat Hormuz kembali lagi, ini artinya emas masih punya peluang untuk kembali turun lagi. Tapi sesuai dengan apa yang saya bilang bahwa 4.000 itu adalah landasan awal, dia akan selalu bertempur di situ rekan trader. Dan kemarin dia naik antara 4.600, sekarang sudah sampai 4.800. Analisa saya kalau keadaan seperti kayak gini, menuju ke arah perdamaian, dia akan terus maju hingga menuju 5.000. Oleh karena itu rekan traders, tema kita hari ini sudah sangat luar biasa. Emas terbang tinggi. Dan siapa penentu semuanya? Siapa yang mengendalikan ekonomi semuanya? Siapa yang mengendalikan harga pasar semuanya? Hanya the only one. The United President, Mr. Donald Trump. Itu adalah orang yang mengendalikan ekonomi dunia saat ini. Oke rekan trader, thank you. Kita langsung masuk ke analisa teknikal. Langsung aja, tanpa buang waktu yang lama, kita masuk ke indeks dolar Amerika rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini bergerak sangat luar biasa rekan trader. Kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika jatuh sejatuh-jatuhnya, ya dia merendah 3 minggu terakhir, turun sangat luar biasa hingga level 98. Analisa saya menyatakan memang bahwa dia masih bisa turun lagi, ya serendah-rendahnya dia masih bisa hingga 98.147, tapi setelah itu peluang naik masih tetap ada. Dia akan mencoba naik dan dia akan mencoba untuk kembali lagi ke level tertinggi maksimum di seputaran 98.699. Jadi 98 ini merupakan nilai antara, akan coba dikerjakan oleh indeks dolar Amerika hari ini. Nah, untuk Euro USD, kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat Euro USD memang ada lawan, ya. Bahaya luar biasa. Euro USD terbang tinggi. Ini jambul katulistiwa ini kata Syahrini ini ya. Terbang tinggi. Tapi analisa saya menyatakan bahwa ketinggian dia udah tidak terlalu panjang lagi. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kalaupun naik dia bisa sampai di 1.17306. Tapi ya setelah itu serangan balik mendadak, gerakan untuk kembali turun sangat besar, dan menurut saya dia bisa turun kembali lagi ke level terendah di posisi 1.16473. Nah, walaupun hari ini tidak ada kalender ekonomi yang luar biasa sih, tapi ya setidaknya pergerakannya bisa di seputaran ini. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader, pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini kalau rekan trader lihat
Apa yang terjadi pada pound sterling sama seperti euro USD ya, benar-benar sangat luar biasa. Analisa saya bahwa dia ini masih bisa naik tapi ketinggiannya sudah terlihat terlalu tinggi lagi. Ya, menurut saya level 1.34675 merupakan level paling tertinggi, dan kalau terjadi serangan balik mendadak, ya menurut saya yang paling terendah yang bisa saja terjadi oleh pasangan ini adalah dia untuk mencoba kembali lagi ke level terendahnya itu dengan trader di seputaran 1.33565. Dan untuk gold, nah ini gold benar-benar buah semangka berdaun sirih. Gold ini terbang tinggi, benar-benar gold ini luar biasa, dan potensi naik masih tetap ada ya. Sekarang ini dia masih sedikit koreksi. Analisa saya menyatakan dia masih bisa naik. Saya tidak mau bilang sampai 4.900, tapi setidaknya masih sedikit peluang untuk dia bisa naik hingga level tertinggi maksimum di seputaran 4.975. Udahlah 4.900 lah maksudnya di sana. Tapi hati-hati, serangan balik mendadak ya, serangan balik mendadak bisa membuat pasangan ini kembali lagi jatuh sampai level terendahnya itu di seputaran 4.753.33. Sedangkan untuk USD yen Jepang, rekan trader, ya, ini kita lihat dulu USD yen Jepang, ini gold ya, gold udah selesai. Sekarang kita masuk di USD yen Jepang. USD yen Jepang pergerakannya sangat luar biasa, benar jatuh terkeping-keping, bukan terhempas lagi, berkeping-keping, bukan tapi ya. USD yen Jepang ini jatuh, analisa saya dia masih bisa jatuh hingga 157.821, tapi hati-hati bahwa peluang naik masih tetap ada. Analisa saya menyatakan dia ini masih bisa naik hingga level tertinggi maksimum ya, masih tetap ada peluang naik, dia bisa kembali lagi mencoba sampai di level 158.683. Nah, rekan trader, ini adalah secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa kalender ekonomi hari ini yang ada ya, kalau saya mau kasih lihat buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa hari ini kalender ekonomi yang ada itu tidak ada, tapi nanti dia akan mencoba untuk tertuju pada nanti dini hari pukul 1 adalah risla FOMC akan dikeluarkan. Nah ini ya, ini harap diperhatikan nanti malam ya, dini hari nanti. Oke, rekan trader, kita sudah sampai di penghujung acara ini, penghujung kajian kita ya. Saya berharap semoga kajian yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga ini bermanfaat, memberikan wacana, wawasan baru untuk rekan trader supaya bisa menambah wawasan rekan trader untuk mencoba melakukan transaksi nanti. Oke, rekan trader semuanya, sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.